Amerika Tengah terdiri dari 7 negara, yaitu Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Memiliki sejarah panjang yang dimulai dari peradaban kuno hingga era modern. Pada masa prakolonial, wilayah ini dihuni oleh peradaban-peradaban maju, khususnya Maya di wilayah utara seperti Guatemala dan Belize. Mereka membangun kota besar, mengembangkan sistem tulisan dan ilmu astronomi. Di selatan berbagai suku adat seperti Chorotega dan Brunca hidup dalam sistem sosial lokal yang beragam. Penjelajah Spanyol mulai menjajah wilayah ini pada abad ke-16. Hampir seluruh wilayah kecuali Belize, koloni Inggris, dikuasai oleh Spanyol dan dijadikan bagian dari Viceroyalty of New Spain. Selama masa kolonial, terjadi eksploitasi sumber daya dan penindasan terhadap penduduk asli. Pada 1821, wilayah ini meraih kemerdekaan dari Spanyol dan sempat membentuk Federasi Amerika Tengah. Namun, karena konflik politik dan perbedaan kepentingan, federasi bubar pada 1838 dan masing-masing negara berdiri sendiri. Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, kawasan ini mengalami ketidakstabilan politik, konflik internal dan intervensi asing, terutama dari Amerika Serikat yang berkepentingan dalam proyek terusan Panama dan industri perkebunan seperti pisang. Kekuasaan perusahaan asing seperti United Fruit Company sangat mempengaruhi politik lokal. Pada abad ke-20, terutama selama Perang Dingin, beberapa negara mengalami perang saudara atau kudeta. Amerika Serikat terlibat dalam mendukung rezim anti-komunis di kawasan ini. Nicaragua, El Salvador, dan Guatemala mengalami konflik panjang, sementara Costa Rica menonjol sebagai negara demokratis tanpa militer sejak 1948. Memasuki akhir abad ke-20, banyak konflik mereda melalui perjanjian damai. Namun, tantangan baru muncul, kekerasan geng, perdagangan narkoba, migrasi massal, dan ketimpangan ekonomi. Panama kini mengelola terusan Panama sebagai aset ekonomi utama setelah lepas dari kendali Amerika Serikat pada tahun 1999. Meskipun diliputi konflik sejarah, Amerika Tengah tetap menunjukkan daya tahan dan terus berupaya menunjukkan pembangunan yang lebih stabil dan adil. Fungsi wilayah Amerika Tengah, khususnya terkait terusan Panama, sangat strategis dan multifungsi, yaitu sebagai penghubung Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan Panama memotong tanah genting di Panama menjadi jalur air buatan yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Ini memungkinkan kapal-kapal dagang menghemat jarak sekitar 8.000 mil laut atau 18 hari pelayaran dibanding harus memutari Amerika Selatan. Peran vital dalam perdagangan global, sekitar 5% hingga 14.000 kapal per tahun melewati terusan ini, membawa lebih dari 5% perdagangan dunia. Terusan ini sangat penting bagi eksplor-impor terutama antara Amerika Serikat bagian timur dengan Asia Timur, serta Amerika Selatan dan Eropa. Sumber pendapatan dan pembangunan, terusan Panama memberikan pendapatan besar bagi Panama, sekitar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, setara 4% dari PDB negara tersebut. Selain itu, keberadaan terusan meningkatkan sektor jasa dan pariwisata di Panama. Kepentingan militer dan strategis, terusan ini juga memiliki nilai strategis militer, memungkinkan perpindahan cepat kapal perang Amerika Serikat antara dua samudra, penting dalam masa krisis seperti krisis rudal Kuba dan Perang Vietnam. Meski kontrol terusan kini dipegang Panama, Amerika Serikat tetap menjaga kepentingan strategisnya di wilayah ini. Pengaruh geopolitik, terusan Panama menjadi arena persaingan geopolitik terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berinvestasi besar di pelabuhan dan infrastruktur Panama. Hal ini menunjukkan pentingnya wilayah ini di dalam dinamika kekuatan global. Singkatnya,
Fungsi wilayah Amerika Tengah sangat berkaitan dengan posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung jalur perdagangan utama dunia dan pusat kepentingan ekonomi serta militer global melalui terusan Panama. Apakah Amerika Tengah merupakan negara penghubung? Yuk, simak video selanjutnya. Hai teman-teman, Amerika Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi penghubung antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Wilayah Amerika Tengah membentang dari selatan Meksiko hingga perbatasan Panama Kolombia yang diapi oleh Samudra Pasifik dan Laut Karibia dengan luas wilayah sekitar 253.926 km persegi. Karakteristik topografi di kawasan Amerika Tengah didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, serta rantai pegunungan Sierra Madre yang membentuk tulang punggung kawasan. Kondisi geologisnya ditandai dengan adanya aktivitas tektonik tinggi karena berada pada pertemuan beberapa lempeng bumi yang menyebabkan tingginya frekuensi gempa dan letusan gunung berapi. Iklim di kawasan Amerika Tengah dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Laut Karibia yang bersifat tropis, namun juga ada pengaruh dari variasi ketinggian dan lokasi yang berdekatan dengan laut. Zona iklim vertikal seperti terra calitre, terra templada, terra fria memberikan diversifikasi ekologis dan agrikultur yang tinggi. Angin pesat dari timur laut dan kedekatan dengan Khatulistiwa juga mempengaruhi distribusi curah hujan dan kelembapan udara. Amerika Tengah memiliki peran penting dalam menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Serikat, serta menjadi lokal strategis untuk jalur perdagangan internasional melalui terusan Panama. Dari sumber daya alam, Amerika Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pariwisata. Sejarah di kawasan ini cukup kompleks karena melibatkan peradaban kuno, penjajahan, perjuangan, kemerdekaan, hingga konflik modern. Yang pertama, peradaban kuno. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Amerika Tengah dihuni oleh berbagai peradaban besar. Salah satunya yang paling terkenal adalah suku Maya. Mereka memiliki sistem penulisan sendiri, kalender yang maju, dan pengetahuan astronomi yang luar biasa untuk zamannya. Kehidupan mereka sangat terorganisir dan berpusat pada agama serta kegiatan pertanian. Yang kedua adalah penjajahan Spanyol. Ketika bangsa Eropa datang pada abad ke-16, khususnya Spanyol, mereka langsung menguasai wilayah ini melalui kolonisasi. Penjajahan membawa dampak besar mulai dari runtuhnya kerajaan lokal, penyebaran agama Kristen Katolik, hingga perbudakan dan penurunan drastis populasi penduduk asli karena penyakit dari peperangan. Yang ketiga ada kemerdekaan. Pada awal abad ke-19, semangat kemerdekaan mulai menyebar, dipengaruhi oleh revolusi di Amerika Serikat dan Prancis. Negara-negara di Amerika Tengah mulai merdeka dari Spanyol antara tahun 1821 hingga 1838. Awalnya mereka sempat bersatu dalam bentuk Republik Federal Amerika Tengah, tapi karena perbedaan kepentingan politik dan konflik antar wilayah, federasi ini bubar. Kemudian yang keempat ada konflik dan ketidakstabilan. Setelah merdeka, banyak negara di kawasan ini mengalami konflik internal, kudeta militer, perang saudara, dan campur tangan asing, terutama dari Amerika Serikat. Misalnya, Perang Saudara El Salvador dan Nicaragua, serta intervensi Amerika Serikat dalam urusan politik dan ekonomi wilayah.